Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat kembali bersama dengan saya Bung Ropan atau Papi Ropan menyapa Anda semua. Terima kasih untuk semua perhatian Anda terhadap channel YouTube Bung Ropan. Kita berbicara satu pertandingan lagi. Kalau tadi saya sudah membahas tentang Sporting Lisbon yang kalah segalanya menghadapi Manchester City. Ya, kalah kelas, kemudian terjadi pembantaian di sana, dan hal yang berbeda terjadi di Parc des Princes, markasnya PSG, Paris Saint-Germain, ketika mereka menerima tamunya Los Blancos Real Madrid. Ya. Pertandingan ini berjalan memang seru, tetapi kalau boleh saya katakan menjadi milik bagi tuan rumah. Layak, pantas bagi PSG untuk bisa menang. Kendati juga bahwa kemenangan itu mereka baru bisa dapatkan di masa injury time. Ya, setelah bermain imbang dalam 90 menit, ada perpanjangan waktu di sana. Ya. Kemudian bagaimana Kylian Mbappe bisa menentukan kemenangan bagi PSG 1-0 di menit 90 plus 3 masuk ke plus 4, membobolkan gawang Thibaut Courtois. Ya. Beruntung sekali ya, bagi Madrid ketika mereka hanya kalah dengan 1-0. Memang sepertinya ini pertandingan laga yang akan berakhir imbang. Ya. Walaupun mungkin akan berakhir imbang, justru kalau saya bisa katakan PSG itu tidak beruntung kalau seandainya imbang ya. Karena mestinya mereka harus menang. Tapi ketika mereka menang dengan gol dari Mbappe, ya layak, saya bisa katakan layak menang. Karena unggul. Dari semua posisi yang kita lihat, statistik mereka lebih bagus dibandingkan dari Madrid. Madrid itu terlihat bagus dalam cara mereka bertahan. Itu kelihatan bagus. Tetapi bagaimana mereka untuk membuild up serangan, itu selalu gagal dari lini belakang ke depan, dan tengah ke depan juga tidak jalan sesuai dengan skenario keinginan dari Carleto. Memang mereka punya 3 gelandang bagus, Casemiro, Kroos, dan Modric. Namun itu tidak jalan. Pressing tekanan yang tinggi dilakukan oleh anak-anak Paris Saint-Germain ini berjalan dengan baik sesuai keinginan yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino. Mereka bermain dengan apa yang dikehendaki oleh Pochettino. Sejak menit awal langsung bisa menekan. Penguasaan bola itu tidak ada di Madrid, ada justru di PSG. 58% berbanding 42% milik PSG. Bahkan Madrid, ya, kalau bisa dilihat dari secara keseluruhan penampilan mereka, ya, hanya 3 kali menembak tanpa on target. Ini buruk. Ya. Tidak pernah mereka alami itu di Champions League atau di Liga Champions, di mana mereka menjadi rajanya. 13 gelar yang mereka dapatkan. Ini panggungnya bagi Madrid sebenarnya di UCL. Tetapi mereka mendapatkan hasil yang buruk di Paris. Ya. Dengan tidak ada on target, kemudian mereka sampai kena dengan 21 tembakan percobaan menembak yang dilepaskan oleh tuan rumah PSG. Ini keterlaluan. Ya. PSG itu bukan cuma karena 21 tembakan, ada 8 diantaranya on target. Ya. Hanya untung ada seorang Thibaut Courtois aja di bawah Mister. Gawang Madrid itu tidak bobol lebih dari 1. Kalau bukan Thibaut Courtois, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka pasti akan dibantai oleh PSG. Dan selisihnya, kalau Madrid itu hanya membuat 3 tembakan dan PSG itu 21 tembakan, nah, di sini berarti ada selisih 18 tembakan. Nah, ini terburuk dengan margin di mana mereka itu kalau dikurangi hanya 18 tembakan. Tidak pernah mereka alami itu di percaturan Liga Champions yang diikuti oleh Madrid. Jadi saya katakan itu pantas mereka bisa menerima kekalahan. Bahkan hanya 1 juga sepak pojok corner kick yang bisa dilayangkan. Bayangkan sepanjang laga hanya 1 kali. Ini jarang dialami oleh Madrid. PSG itu 7 kali. Ya wajar kalau saya katakan bahwa justru Madrid ini dalam posisi beruntung. Hanya kalah 1-0, tidak lebih dari 1, PSG bisa membuat gol. Peluangnya banyak di PSG. Mbappe tampil luar biasa, menenggelamkan seorang Lionel Messi ya, yang berada di bawah dia dalam penampilan melawan Madrid. Walaupun Messi tampil juga tidak buruk-buruk amat. Ya, masih ada 8 shoot dari Messi yang dilakukan, ada 5 dribble dari
pemain Argentina ini yang sukses dalam pertandingan melawan Madrid. Namun kalah kalau dibandingkan dengan seorang Mbappe. Luar biasa Mbappe tampil, ya. Skill individu yang membuat Carvajal itu jatuh bangun untuk bisa menahan seorang Mbappe. Dan dia menyerah bahkan di menit 60 men-tackle akhirnya menggagalkan upaya Mbappe masuk. Ada penalti di sana. Sayang sekali Messi tidak bisa mengkonversi itu bisa menjadi gol. Mestinya mereka sudah unggul di menit 61 kalau Messi bisa melaksanakan dengan baik. Tapi lagi-lagi di sana ada Thibaut Courtois menjadi pahlawan, ya, buat Madrid. Ya. Kalau boleh saya katakan juga meski mereka kalah, Thibaut Courtois ini layak ya mendapatkan gelar dia man of the match. Ya. Bukan hanya penalti dari Messi yang mampu dibaca dan ditahan oleh Courtois atau Thibaut Courtois ini. Dia itu menahan tuh 8 kesempatan ya yang dilepaskan oleh pemain-pemain Madrid untuk digagalkan save dia yang gemilang. Ya, membuyarkan ini untuk tidak jadi gol. 8 kesempatan itu ditambah dengan Messi yang dia bisa gagalkan. Jadi dia bekerja sangat keras Thibaut Courtois. Ya, selalu pada posisi yang tepat penjaga gawang asal Belgia ini. Tampil luar biasa. Messi itu memang kurang begitu bagus, ya, tidak sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang bintang, tetapi setidaknya dia menjadi penyeimbang yang oke di depan, bisa menarik juga perhatian dari lawan karena pasti ada rasa ketakutan. Ya, lini belakang dari Madrid itu selalu bergetar kalau Messi pegang bola, termasuk 3 gelandang Madrid yang berpengalaman, Casemiro, Modric dan Kroos. Ya. Dan Militao juga tampil kurang begitu mengesankan, untuk ada sedikit Alaba di sana. Ya. Bahkan gol dari Mbappe juga itu Militao gagal bisa menghadang soloran yang dibuat oleh seorang Mbappe melewati Carvajal dan juga Militao, gagal ditutup oleh Valverde yang kalah cepat. Kemudian Mbappe bisa menembak bola tanpa bisa dicegat oleh seorang Thibaut Courtois. Jadi kalau bicara di lini belakang, ya, mereka bertarung memang habis-habisan, kalau boleh dikatakan, ya, untuk bisa menang semua gempuran PSG. Hanya ada satu pemain yang menurut saya tampil oke. Ya. Bermain di posisi kiri, Ferland Mendy, yang saya pikir cukuplah untuk bisa bermain bagus. Kalau boleh saya katakan di sini ya, karena serangan dari PSG itu datang dari sisi kiri dengan Mbappe yang berhadapan dengan Carvajal. Nah, Mendy ini bisa sedikit memutuskan, ya, mengawasi, ya, mempersempit ruang dari Angel Di Maria, yang membuat Angel Di Maria harus ditarik keluar akhirnya, ya, di babak kedua. Kemudian tampilnya seorang Neymar yang setelah keluar dari cedera dia, ya, pulih dari cedera, dia masuk untuk pertama kali bermain justru menghadapi Real Madrid. Kalau di Madrid juga Benzema sudah tampil ya untuk ada di depan. Namun lini depan dari Madrid itu juga tidak membuat suatu kreativitas yang bagus. Tidak mampu untuk keluar dari tekanan, untuk masuk ke kotak penalti melepaskan tembakan aja. Vinicius Junior bermain di bawah form. Ya. Juga dengan Asensio. Asensio ini dimatikan juga oleh Nuno Mendes. Ya. Nuno Mendes ini tampil bagus loh di belakang. Selain Kimpembe dan Marquinhos, ya, dan Achraf Hakimi, Nuno Mendes oke, saya pikir. Dia tampil menurut saya, ya, sebagai pemain belakang yang baik sekali. Dia begitu bagus bermain tenang, ya, Nuno Mendes ini, ya, banyak menggagalkan setiap serangan-serangan dari Madrid, terutama Asensio yang menjadi target bagi Nuno Mendes. Jadi kalau bicara di belakang ada Nuno Mendes dan juga di Madrid saya katakan ada Ferland Mendy yang oke. Tetapi Ferland Mendy kalau bicara di Madrid, saya kembali ke Madrid, itu tidak bisa bermain di leg kedua. Sama seperti Casemiro karena akumulasi kartu. Ini dari tekanan yang diberikan oleh PSG sepanjang laga yang membuat mereka tertekan, ya, akhirnya ada akumulasi kartu, dapat kartu kuning lagi dan berbahaya bagi Madrid di leg kedua. Carleto harus berpikir keras untuk bisa mengembalikan performa dari Madrid yang berada di bawah tekanan, tidak berkembang dengan baik sepanjang pertandingan. Ya. Mereka bayangin, hanya 4 kali melakukan
serangan balik. Tidak seperti biasa. Ini bukan Madrid. Kalau bisa melihat melawan PSG kemarin, bukan tim Madrid yang tampil. Padahal mereka dengan starting 11 yang bagus. Sudah kembali Benzema sudah datang, ada Asensio, ada Vinicius, Modric, Casemiro, Kroos, Alaba, Militao, Carvajal, dan Mendy. Ini tim yang bagus sebenarnya. Tim yang bisa menyulitkan PSG dan bahkan mereka kalau tidak imbang, itu mereka bisa menang. Tapi kemarin mereka dipaksa untuk bertahan terus. Madrid hanya ingin mungkin pertandingan berakhir imbang. Sehingga kelihatan pertahanan begitu kuat sebelum ditembus oleh gol Mbappe di injury time. Nah, ini tidak boleh terjadi di pertandingan kedua nantinya. Ya, pada Maret yang akan datang. Bermain seperti ini selesai melawan PSG. PSG satu kaki sudah di babak perempat final. Dan mereka memang memendam hasrat yang tinggi, ya, ambisi untuk bisa menjadi juara di Champions League atau di UCL yang belum pernah mereka raih. Mereka pernah ke final 2020, namun gagal di tangan Thomas Tuchel saat itu, dipukul oleh Bayern Munchen di babak final 1-0 lewat gol Kingsley Coman, ya. Nah, sekarang kesempatan buat mereka. Setelah musim lalu juga mereka gagal di semifinal, dipupuskan oleh Manchester City dalam 2 pertandingan. Walaupun mereka menang di leg pertama tapi kalah di leg kedua di Etihad. Sekarang mereka harus bisa mengulangi lagi untuk bisa mencapai final dan target juara, walaupun tidak mudah. Karena semua tim-tim ini kalau sudah lolos 8 besar, tim-tim yang kuat. Ya. City sudah, saya pikir bukan satu kaki lagi di final, sudah 2 kaki mereka sudah ada di babak perempat final maksud saya. City setelah mereka menang 5-0 lawan Sporting, nggak ada cerita lagi untuk pertandingan leg kedua. Bahkan bermain dengan lapis kedua, City masih bisa menang kalau Sporting bermain seperti Rabu dini hari dengan kekalahan mereka yang begitu telak di kandang mereka. Sama seperti Madrid juga, hanya bisa menembak 3 kali tanpa on target. Dan Madrid betul-betul harus bisa, Carleto khususnya mencari formula lagi yang terbaik. Bagaimana mereka harus bisa bermain menekan. Kalau melawan PSG kemarin mereka dalam tekanan yang luar biasa, sulit, ya. Untuk bisa masuk kotak penalti aja berat buat mereka, untuk bisa menembak aja. Vinicius, Benzema, Asensio nggak pernah dapat mereka lakukan. Itu yang membuat ketiganya ditarik keluar di babak kedua oleh Carleto. Walaupun Eden Hazard masuk, ya, Rodrigo juga masuk, Gareth Bale juga masuk, tapi tidak mengubah keadaan sama sekali. Mereka tetap sulit keluar dari tekanan PSG. Dan Pochettino hanya melakukan 2 pergantian pemain. Justru dengan masuknya Neymar menggantikan Angel Di Maria, permainan dari PSG jauh lebih bagus. Dan gol Mbappe itu berawal dari backheel seorang Neymar, ya, yang sangat cantik sekali untuk melihat pergerakan Mbappe yang masuk di antara Militao dan Carvajal sebelum dia bisa menembak bola untuk menggetarkan gawang Thibaut Courtois. Idris Gueye juga masuk untuk menggantikan Danilo Pereira, oke, di lini tengah. Nah, dari keseluruhan juga di samping Mbappe yang bermain oke, ya, dan juga saya sudah katakan bahwa Nuno Mendes tampil juga bagus di belakang. Ya. Namun ada satu sosok yang saya lihat juga bertarung sangat luar biasa bagi PSG, ya, yang bisa melawan dengan gelandang-gelandang Madrid yang kesohor, yang juga punya pengalaman lebih dibandingkan dengan anak ini. Pemain tersebut adalah Marco Verratti. Tidak bisa dipungkiri bahwa Verratti menjadi roh permainan, ya, dari PSG. Tampil sangat bagus, mobile sekali, bertarung dengan sangat kuat. Ya, penetrasi dia, ya, kuat dalam menyerang ketika mereka memegang bola, kuat dalam bertahan ketika kehilangan bola. Diperlihatkan dengan baik sekali oleh seorang sosok Marco Verratti. Ya. Wajar kalau Neymar bisa mengatakan bahwa dia seorang pemain yang jenius. Ya. Itu benar-benar kok saya bisa melihat ini pemain yang oke. Semoga Verratti ini bisa tampil juga, bisa konsisten tampil di leg kedua dengan baik, sama seperti di leg pertama, untuk bisa mendukung Mbappe. Dan Mbappe sudah menunjukkan kepada Madrid, ini saya loh, pantas untuk bermain di Madrid. Saya sudah menunjukkan kemampuan saya. 7 shot dia, 7 tembakan dia ke gawang Madrid. 4 diantaranya mengarah ke gawang, on target, yang hanya bisa digagalkan oleh seorang Thibaut Courtois. Itu sudah bisa menggambarkan bahwa manajemen Madrid harus bisa mengambil dia. Musim lalu 180 juta dolar ditawarkan ke PSG, ditolak oleh PSG. Tapi sekarang PSG tidak akan mendapat apa-apa. Ketika Mbappe bebas transfer, free agent, dia akan melenggang dengan baik. Hanya bicara soal gaji yang dia akan bicara kalau dia memang diambil oleh Madrid, dan saya pikir Madrid akan mengambil dia. Dan makanya Mbappe tampil luar biasa dalam pertandingan leg pertama untuk menunjukkan kepada Madrid bahwa saya ini pantas berada di
tim Madrid. Luar biasa yang dia lakukan. Dan dia akan pergi dengan bebas transfer. Dia tidak mau teken kontrak lagi perpanjangan dengan PSG. Dan PSG saya pikir rugi ya. Kalau mereka ambil pada musim lalu dengan 180 juta euro. Wow, ini luar biasa mendapatkan uang banyak. Tapi sekarang Mbappe sudah menunjukkan hasrat dia. Bahwa dia ingin keluar untuk bisa mencari pengalaman, tantangan baru di La Liga bersama dengan Madrid. Semoga ini bisa terwujud walaupun ada tim-tim lain yang mengincar posisi dari Mbappe. Memang uang berbicara sangat tinggi, tapi Madrid bisa melakukan itu. Sekali lagi selamat buat PSG yang sudah bisa menang walaupun dengan tipis 1-0. Mereka cukup bisa menahan imbang, mereka akan lolos. Tapi bagi Madrid tetap masih terbuka peluang Madrid, ya. Dengan aturan baru yang dilakukan oleh UEFA, ya, bahwa aturan gol tandang tidak akan berlaku, mereka cukup menang 2-0 ya, untuk bisa melenggang masuk ke babak perempat final. Kalau bisa mengalahkan PSG dengan 2-0. Kalau cuma 1-0 akan diteruskan pertandingan sampai perpanjangan, mungkin akan diselesaikan dengan adu penalti. Makanya tugas Madrid akan berat karena harus berselisih 2, dia menang 2-0 atau menang dengan 3-1, mereka akan lolos. Ya, kita nantikan di leg kedua. Sampai di sini pembahasan saya, review tentang duel seru yang berlangsung di Parc des Princes yang membuat satu kaki PSG sudah ada di perempat final. Ciao!